Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Alamsyah, NPM 1911021037 dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah Ekonometrik kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video mengenai tentang pengolahan data linear pada Fuse. Langkah yang pertama adalah kita membuka Fuse dulu terlebih dahulu. Lalu kita klik X saja. Nah, kemudian kita lari ke manager file. Cari data yang kita simpan. Untuk data saya itu disimpannya di data D semester 5. Kemudian di Economet B. Nah, lalu ini datanya kita buka saja. Lalu ini datanya. Untuk cara termudah memasukkan data pada Fuse, kita blok saja dari tahun tersebut sampai dengan data terakhirnya pada tabel. Lalu klik Ctrl C. Kemudian kita masuk ke Fuse kembali yang telah dibuka tadi. Lalu kita ke Quick. Nah, kita klik file dulu, file. Habis itu news, work file. Untuk work file struktur tipenya kita date. Itu menunjukkan bahwa data ini datanya data linear. Lalu untuknya tahunan, annual. Itu kalau datanya kita berdasarkan tahunan dari tahun 1999 sampai 2000 umpamanya. Nah, untuk tahun dimulainya, untuk data saya sendiri itu dimulainya dari 2001 dan diakhiri pada tahun 2020. Lalu kita klik OK saja. Akan muncul seperti ini. Lalu sesudah itu kita klik Quick dan kita klik Empty Group. Kita scroll ke atas untuk mengkopas file tadi. Lalu data yang kita copy pada Excel tadi, pada Excel ini, kita kopas di sini. Ctrl V. Akan muncul seperti ini. Lalu kita klik name grup 1, lalu kita klik OK. Inilah filenya. Sudah masuk. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji regresi linear. Nah, di mana Y itu sebagai variabel terikat dan X itu sebagai variabel bebas. Maka untuk melakukan regresinya itu langkah yang pertama itu adalah mengklik Y, lalu klik tombol kontrol dan klik X. Lalu klik kanan. Lalu open, lalu kita klik equation. Nah, akan muncul seperti ini. Karena Y ini sebagai variabel terikat, maka Y yang pertama, dan karena X ini sebagai variabel bebas, maka X itu setelah Y. Adapun C ini adalah konstantanya sendiri. Lalu kita klik OK saja karena kita akan menggunakan metode ls. Maka tidak perlu dirubah. Akan muncul seperti ini. Lalu setelah muncul seperti ini, untuk meng-save atau menyimpan hasil ini, kita klik name. Lalu kita beri nama, terserah ingin dinamakan apa saja. Untuk saya namanya adalah Eki01. Langsung klik OK saja. Akan muncul seperti ini. Dari data ini dapat kita interpretasikan bahwa jumlah observasi itu ada 20, di mana jumlah observasi itu adalah data kita yang gunakan ada 20. Ada 20 tahun, yaitu dari 2001 sampai 2020. Kemudian bar X ini adalah barang jasa. Ini merupakan variabel bebas, dan Y ini adalah variabel terikatnya, di mana Y itu adalah neraca transaksi berjalan. Adapun koefisien pada tabel ini menunjukkan bahwa untuk konstanta itu sendiri yang senilai dengan minus
20.371,90 ini menunjukkan bahwa jika barang jasa konstan atau sama dengan 0, maka neraca transaksi berjalannya itu menurun sebesar 20.371,90. Nah, lalu koefisien yang X ini menunjukkan bahwa jika X atau barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 1 juta dolar Amerika, maka Y atau neraca transaksi berjalan akan mengalami kenaikan sebesar 1,39 juta dolar. Lalu setelah ini kita juga dapat menggunakan data ini, hasil regresi ini untuk melakukan uji signifikan atau T parsial, di mana T parsial itu ditunjukkan oleh T statistik, yaitu ini T statistik untuk X. X itulah barang dan jasa di data saya. Adapun T statistik itu adalah 8,02. Untuk menentukannya, jika menggunakan T statistik itu, maka kita harus mencari T tabel terlebih dahulu, di mana T tabel itu didapatkan dari signifikan atau batas kritis yang sering digunakan itu adalah 5%. 5% itu adalah 0,05, lalu itu dibagi 2, maka menjadi 0,025. Kemudian DF residualnya itu adalah 20 dikurangi 2. 20 itu jumlah data, dan 2 itulah K-nya. Maka didapatkan 18. Jadi nilai atau letak T tabel yang akan kita cari itu ada di 0,025 atau uji satu arah, dan di posisi titiknya ke 18. Dengan hasil yang telah dicari saya itu senilai 2,101. Maka T tabelnya adalah 2,1. Jadi T statistik yaitu 8,02 lebih besar daripada T tabel. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa data yang kita gunakan ini signifikan. Data yang saya gunakan ini signifikan. Atau cara termudah untuk menentukan signifikan itu, data signifikan, kita dapat menggunakan uji probabilitas T dengan signifikan batas kritis 0,05, di mana probabilitas T yang saya punya itu adalah di variabel X-nya itu adalah 0 ini. Lalu karena 0,00 ini kurang dari 0,05, artinya data ini signifikan. Signifikan itu menunjukkan bahwa H0 itu ditolak dan menerima H1. Artinya ada pengaruh positif dari kenaikan X atau barang dan jasa terhadap Y, yaitu neraca transaksi berjalan. Selain melakukan uji F dengan menggunakan regresi ini, menggunakan persamaan regresi ini, kita juga dapat mencari uji F atau simultan. Gimana caranya itu? Yaitu membandingkan F statistik, di mana F statistik itu adalah 64,44 dengan F tabel. Kita mencari F tabel terlebih dahulu. F tabel itu didapatkan dari F tabel itu didapatkan dari pencarian titiknya yang sudah ditentukan. Jadi jika F hitung lebih besar daripada F table, artinya F64 ini lebih besar dari F table, maka datanya itu artinya simultan. Atau dengan cara yang mudah, kita menggunakan p-value. P-value itu sendiri ialah 0,0, di mana p-value itu adalah prob dari F statistik, probabilitas dari F statistik, di mana itu adalah 0,0000. 0,00 ini kurang dari 0,05, artinya bahwa data yang kita gunakan ini simultan uji F-nya. Sehingga arti dari simultan ini adalah
bahwa pada analisis yang kita lakukan ini, kita menolak HO dan menerima H1. Nah, untuk selanjutnya, setelah melakukan uji regresi sederhana, kemudian kita melakukan copy. Agar data ini tersimpan namun tidak berubah, kita copy objeknya saja. Lalu yang tadi kita tutup. Nah, kita gunakan copy yang terbaru. Kita akan melakukan uji normalitas atau uji histogram untuk mengukur seberapa normalitasnya data ini terdistribusi, yaitu dengan cara klik view, lalu kita ke residual, kita ke histogram normality. Nah, didapatlah data seperti ini. Gambar ini menunjukkan bahwa data yang saya gunakan ini terstruktur atau terdistribusi normal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya nilai JB atau Jarque-Bera yang menunjukkan bahwa jika JB ini kurang dari 2, maka data terdistribusi dengan normal. Nah, terlihat bahwa JB data yang saya miliki ini adalah sebesar 0,97, yang artinya kurang dari 2 kan, jadi terdistribusi normal. Lalu yang kedua, kita dapat melakukan dengan cara uji probabilitas. Apabila probabilitas dari histogram yang kita miliki ini lebih dari 0,05, maka terdistribusi normal. Dan dapat kita lihat bahwa uji normalitas yang saya lakukan ini probabilitasnya 0,61, yang artinya lebih dari 0,05, sehingga data yang saya lakukan yang saya uji ini artinya terdistribusi normal. Untuk kesimpulannya, untuk uji F dan uji T tadi, bahwa data itu signifikan dan simultan, yang artinya adanya pengaruh adanya pengaruh X, yaitu barang jasa, terhadap Y, yaitu neraca transaksi berjalan. Lalu kita save agar data yang kita lakukan uji tadi tidak hilang, yaitu data histogram ini. Save-nya ya terserah namanya, kalau saya namanya Eki02 saja. Ada sedikit kekeliruan tadi. Untuk yang Eki1 tadi, ada R-square. Artinya R-square itu adalah penentuan seberapanya variabel itu dapat menjelaskan hubungannya dengan variabel terikat. Artinya R-square saya ini 0,78 menunjukkan bahwa variabel X atau barang dan jasa yang saya miliki ini dapat menjelaskan sebesar 78% hubungannya terhadap variabel Y atau variabel dari transaksi berjalan, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar estimasi yang saya lakukan ini. Jadi seperti itu uji dari data linear menggunakan Evius yang saya lakukan. Setelah melakukan uji regresi linear pada aplikasi Evius, selanjutnya saya akan menjelaskan uji regresi linear menggunakan stata. Namun pada data yang digunakan itu data yang sama di Evius tadi. Namun agak sedikit berbeda pada stata ini karena kita harus memperhatikan susunan data pada Excel. Untuk Evius sendiri, data stata seperti ini tidak apa-apa karena kita cukup mengkopinya saja nantinya. Namun untuk pada stata, data yang terpampang seperti ini sangat dikhawatirkan karena ketika kita memasukkan dapat memicu data yang kita masukkan ini tidak dapat dilacak oleh stata karena stata itu sangat sensitif. Jadi data yang kita masukkan tuh seharusnya berada di kolom A dan baris ke-1. Yaitu seperti ini yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama tuh kita copy dulu data tadi. Kita copy seperti blok, copy seperti ini. Lalu kita masuk ke Microsoft of Excel yang baru, file yang baru. Kita buka saja. Nah, kita tunggu bentar. Nah, jika sudah seperti ini, masuk seperti ini, kita cukup klik Ctrl V di kolom A baris 1.
utamakan di kolom A baris ke-1. Lalu kita V. Lalu kita V. Akan seperti ini. Kita rapikan sebentar. Nah, data yang kita gunakan pada stata nantinya disarankan untuk seperti ini susunan datanya, data di Excel-nya, agar ketika kita masukkan ke stata nanti Excel-nya, Excel yang kita gunakan, datanya dapat dibaca oleh sistem statanya sendiri. Karena kita berada di folder file berada di file terbaru dari Excel, maka kita save dulu agar dapat digunakan nantinya. Kita buat saja nama filenya. Kita praktik, lalu kita save dulu terlebih dahulu. Save-nya sesuai di folder yang diinginkan, namun folder saya ini di Command B, lalu kita klik save. Kita close saja, tidak apa-apa. Langkah selanjutnya setelah menyempurnakan data yang saya gunakan tadi, jika data sudah seperti itu, yaitu membuka aplikasi Stata. Dikarenakan Stata saya tidak ada di desktop, jadi datanya ada di folder. Saya membuka dulu di folder. Nah, ini aplikasinya, kita klik saja untuk membukanya. Setelah seperti ini, muncul seperti ini. Kita klik file, lalu klik import, dan klik Excel. Nah, kita klik browse untuk mencari datanya. Nah, data kita ini namanya data praktik. Kita open saja. Nah, karena di baris ke-1 ini dia tahun, kita klik saja first row. Nah, akan seperti ini kan perbedaannya. Ini merupakan bentuk yang memang diwajibkan untuk seperti ini. Lalu klik OK. Nah, lalu akan muncul seperti ini jika memang sudah benar-benar sukses masuk datanya. Lalu kita klik. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji regresi linear kan, untuk menentukan uji T-nya segala macam. Itu regresinya itu kita klik di command saja, di command ini. Lalu kita ketik saja reg. Reg itu adalah regresi. Bisa saja regres, tapi simpelnya reg saja. Lalu spasi. Kita sesuaikan huruf yang kita gunakan. Jika Y besar, Y besar, X besar, X besar. Jika kecil, kecil juga. Karena saya menggunakan Y dan X kecil, Y dan X besar, maka yang saya gunakan Y dan X besar juga di command. Reg Y spasi X. Ini susunannya jika Y sebagai variabel dependent atau variabel terikat, jadi Y itu harus di depan. Jika variabel bebas itu di belakang. Nah, sudah seperti ini, kita enter saja. Nah, dia muncul di barisan di kolom ini, di atas command ini. Nah, ini hasil regresinya. Nah, dari hasil regresi ini kita dapat melakukan uji T, membaca, menginterpretasikan dari koefisien sama seperti pada EViews tadi, bahwa jumlah observasi itu ada 20, yaitu number of obs. 20 ini menunjukkan bahwa data yang saya gunakan ada 20 N-nya. Nah, lalu X ini adalah barang dan jasa. Y ini adalah transaksi berjalan. Nah, lalu kita dapat menginterpretasikan model linear ini, di mana dari koefisiennya ini bahwa yang pertama, jika konstanta itu sebesar minus 20.371,9, menunjukkan bahwa jika barang dan jasa itu konstan, maka neraca transaksi berjalan akan mengalami penurunan sebesar 2.371,9 juta dolar. Lalu dengan koefisien X, adapun koefisien X ini menunjukkan bahwa jika X atau barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 1 juta dolar,
maka Y akan ikut mengalami kenaikan juga sebesar 1,39 juta dolar. Itulah interpretasinya. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan uji signifikan atau T parsial, di mana T parsial itu ditunjukkan T statistik X, di mana T statistik itu ini, pada tabel ini T. Nah, itu T statistiknya itu 8,03. Untuk ujinya sendiri, kita bisa menggunakan cara hitung perbandingan T hitung dengan T tabel, di mana kita cari dulu T tabelnya dengan cara yang pertama itu kita membagi T kritis, atau dengan cara membagi batas kritis atau signifikannya itu kan pada umumnya 5%. 5% itu desimalnya 0,05. Lalu dibagi 2 menghasilkan 0,025. Itu merupakan uji satu arah. Lalu DF residualnya itu adalah N dikurang K, di mana N itu 20, K itu merupakan K itu adalah 2. Nah, di mana K itu adalah variabel bebasnya ditambah 1, 2. Jadi 20 kurang 2, 18. Jadi yang kita cari itu T tabelnya berada di 0,025 atau uji satu arah. Nah, pada baris ke-18, di mana hasil yang saya dapatkan sendiri T tabel itu adalah 2,101. Nah, karena 8,03 ini T hitung lebih besar daripada T tabel yaitu 2,101, artinya data tersebut signifikan. Atau bisa dicari juga dengan uji T pada uji probabilitas T dengan signifikan 0,00 ini. Probabilitas T di samping T ini 0,00 untuk X. Ini menunjukkan bahwa 0,00 ini kurang dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa data yang kita gunakan ini signifikan. Artinya bahwa signifikan ini kita menolak HO dan menerima H1. Berarti adanya pengaruh X ini terhadap Y. Lalu yang kedua kita uji simultan atau uji F. Uji F ini kita dapatkan datanya dari regresi ini, yaitu dengan cara membandingkan F statistik dengan F tabel yang pertama. Kita cari F tabel terlebih dahulu. F tabel itu ya ini F berada di titik 1, 18. Jadi data yang saya dapatkan sendiri F tabel itu adalah 4,41. Nah, sedangkan F statistik itu adalah 64,45. Karena F statistik itu lebih besar daripada F tabel, maka artinya bahwa data tersebut simultan. Arti dari simultan itu bahwa H0 ditolak dan menerima H1. Artinya bahwa adanya pengaruh dari X terhadap Y. Lalu langkah selanjutnya itu kita dapat melihat bahwa di sini ada R-square. R-square ini menunjukkan bahwa tingkat pengaruh dari X terhadap Y. Artinya ada sebesar 0,78, yang artinya 78% variabel X dapat menjelaskan variabel Y. Sisanya dari 78% tersebut dijelaskan oleh variabel lain di luar model estimasi ini. Selanjutnya ada R-square, yaitu 0,7696. Artinya bahwa R-square ini telah terkoreksi oleh nilai standar error. Nilai dari adjusted R-square ini selalu lebih kecil dibanding dari R-square. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.